Halo, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan maksimalkan PC jadul submit dari kalian ya. Kita akan membahas PC yang udah kalian submit dan kalian menyertakan cerita-cerita atau pengalaman kalian menggunakan PC jadul dan tetap memaksimalkan produktivitas. Di sini judulnya adalah i3 Gen 3 ditambah dengan GTS 450, senjata kerja paling mantap. Submit ini dikirim dari Kalimantan Selatan, dari Martapura ya, jauh sekali, nggak jauh sih, deket. Wahyu. PC teman kita adalah sebagai berikut ya. Di sini kita lihat dia pakai Lesehan Club, ya kan? Pakai PC-nya Lesehan. Pakai i3 Gen 3 3220, pakai motherboard H61. Wah, H61 ini nggak mati-mati ya kan? Karena emang nice. RAM-nya 8GB sudah dual channel, oke. SSD juga pastinya SSD-nya SATA. HDD 500GB, HDD 1TB, oke. Power supply-nya Corsair CX 500M. Power supply-nya mantap sekali ya. Untuk PC yang seperti ini udah lumayan. Pakai GTS 450, mantap. Casingnya pakai casing seadanya, casing kantor ya 50 ribuan. Oke, nice. Penggunaan PC jadulnya untuk apa, bro? Kita lihat nih ya. Saat ini PC spek dewa ini, spek dewa katanya, spek dewa digunakan untuk kebutuhan editing video dan foto. Software dan saya gunakan adalah Adobe Family. Mantap juga nih. Pakai i3, pakai Adobe. Rencana pengen upgrade prosesor dan RAM. Oke, nice. Kenapa lebih memilih stay di PC jadul? Belum ada duit buat upgrade dan masih bisa dimaksimalin. Oke. Yang pertama ya gak ada duit, jelas. Kalau gak ada duit ya gimana mau upgrade. Yang kedua karena dia masih bisa memaksimalkan. Mungkin masih punya passion gitu. Rasa kesabarannya nanti masih ada. Jadi dia bisa menunggu gitu kan. Ditungguin render dikit nggak apa-apa. Emang harus seperti itu kalau nggak punya duit ya kan. Harus bisa sabar. Bagaimana cara memaksimalkan PC jadulnya? Kalau dalam penggunaan saya seperti video editor, paling install software versi lama dan banyak sabar. Yang penting cuan. Oke, nice. Kayaknya ini pakai Adobe seri-seri lama kali, atau jangan pakai Adobe yang CS. Karena emang masih pakai yang CC aja, CC terbaru sebenarnya kalau buat nggak berat-berat amat cukup kali. Yang penting kerja, cari duit. Mantap. Hambatan dan masalah terbesar saat menggunakan PC jadulnya. Rendering lambat, tiba-tiba crash, nggak ada obatnya selain ganti ke gen baru. Rendering lambat ya jelas karena emang PC-nya kan si prosesornya emang pertama dia udah lama, yang kedua dia kan i3 juga, i3 zaman dahulu kan, jangan balik ya wajar lah kalau lambat. Kalau tiba-tiba crash ini memang penyakitnya Adobe, memang sering crash, cuma mungkin kalau ditambahin RAM-nya enggak sih, harusnya emang bener-bener ganti ke gen baru. Ya sebenarnya ganti ke gen baru ini ya bukan jalan keluarnya kan, emang harus sabar aja sebenarnya kalau renderingnya lambat. Atau di-upgrade prosesornya paling enggak ke i5 ya, i5 generasi 3 itu udah oke ya, walaupun sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu kan kalau dibandingin dengan prosesor sekarang, cuma ya untuk membantu gitu, untuk membantu rendering ini bisa sangat membantu sekali. Atau VGA card-nya diganti juga karena GTS ini kan udah seri lama ya, dia pakai GTS 450. Kalau emang terpaksa upgrade ya ganti si VGA card-nya juga, karena emang power supply-nya udah mantep gitu kan. Sekarang VGA card udah pada turun harganya, bisa ambil 1660 Super itu yang 1,5 itu udah nice banget, udah sangat membantu sekali. Entah kedepannya nanti ada pengen upgrade motherboardnya juga, it's okay. Cuma ya untuk saat ini kayaknya kalau budgetnya nggak banyak-banyak amat ya ganti i5 aja, i5 generasi 3. Dan dia juga mencantumkan hasil karyanya gitu kan, makanya dia masuk ke sini. Kita cek dulu ya. Kayaknya teman kita ini bekerja di bidang fotografi ya, atau enggak weddingan gitu. Ini ada foto weddingnya, nice. Ya kalau untuk edit foto gini Lightroom, Photoshop kayaknya nggak begitu menghambat ya prosesor lamanya. Coba kita lihat nih video yang ini ya. Sorry. Dari video ini kelihatan nggak banyak banget yang perlu ditambahkan efek, paling color grading ya kelihatannya ya. Color grading aja, habis itu potong-potong. Ya cukup lah pakai PC ini. Coba kita lanjut selanjutnya. Reni apa nih? Ini lama juga nih videonya, nggak apa-apa lah ya. Ini kayaknya wedding ya, video wedding.
Hakim dan Reni. Ini izin dulu Anda sama yang punya gitu kan, jangan nongol di sini. Ini gue khawatir ada copyrightnya. Kayak kalau ada copyrightnya dimatiin musiknya, nanti kalian gimana ya? Anggap aja musiknya yang lain lah ya. Kalau copyright. Buffering terus. Bagus internetnya. Ya udah lah ya. Nikmatin aja bufferingnya. Oke cukup. Nice ya, bagus. Ini no comment gue sama videonya, mantap ya kan. Dan juga ya walaupun dari segi pemberatan ke prosesor itu nggak begitu berat karena motong. Abis itu maksud gue bukan berarti mudah ya, bukan. Ini untuk prosesornya masih bisa dihandle pakai i3 ini gitu loh. Jadi walaupun nanti pasti ada beberapa kendala, apalagi i3 ini kan masih 2 core 4 thread, cuma ya harusnya masih bisa lah dihandle, ditungguin dikit ya. Next, ini apa nih lagi nih? Karena gue nggak bisa menampilkan semua karena ya Banjarbaru, apa sih yang ada? oh ini tentang promosi Banjar ya. Ini gue play sampai habis nggak ya? Sampai habis aja kali ya. Kan Indonesia, Beautiful Indonesia ya. Banjarbaru, apa sih yang ada di benak kalian saat mendengar kota Banjarbaru? Kota Banjarbaru. idaman, pusat pemerintahan, Mantap. dan perkantoran. Lepas dari itu, Banjarbaru juga memiliki berbagai destinasi wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Jadi gue belum pernah Kalimantan ya, jadi kayaknya bakal menjadi video yang menarik gitu kan. Supaya kalian yang belum ke Kalimantan juga siapa tahu jadi pemicu buat kalian jalan-jalan ke Kalimantan. Karena ya Kalimantan jarang-jarang orang jalan-jalan ke sana. Salam pariwisata, salam Sabta Pesona. Perkenalkan, nama saya Leoni Pinkan Clara, usia saya 23 tahun. Saat ini saya berprofesi sebagai Airport Security di Bandar Udara Internasional Syamsuddinur dan mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata yang ada di kota Banjarbaru. Sebelum itu, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan Siap. selalu jaga kebersihan lingkungan saat kalian berkunjung ke tempat wisata. Mau ikuti keseruan saya berada di Kampung Pelangi? Yuk! Mau. Oh, Kampung Pelangi. adalah salah satu destinasi wisata di kota Banjarbaru. Kampung ini dulunya adalah kawasan di bantaran sungai yang tak terawat. Sejak 2010 direvitalisasi dan disiring sehingga menjadi bersih dan nyaman dipandang. Dari 700 meter bantaran sungai yang direvitalisasi dan siring, 400 meter diantaranya dihiasi cat warna-warni dan aneka lukisan, terutama untuk 350 rumah warga dari 6 RT yang berada di tepi sungai. Pemerintah Kota Banjarbaru bekerja sama dengan institusi Dinas Tata Kota membangun berbagai macam fasilitas di kampung ini.
Nah, salah satu fasilitas yang ada di Oh, sini ada adalah gym cuy, Cocok banget nih gratis. buat kalian yang suka olahraga sambil menikmati suasana yang ada di Kampung Pelangi. Berjarak 1,5 km dari Kampung Pelangi, kali ini saya berada di Menara Pandang 33. Jadi penasaran gimana sih pemandangan dari atas sana, Kota Banjarbaru dan Sungai Kemuning? Yuk ikut saya. Iya. Menara Pandang 33 berdiri di antara dua sisi siring Sungai Kemuning, dicat warna-warni yang senada dengan Kampung Pelangi. Menara ini tersusun atas 5 lantai yang semakin menyempit tiap bertambah lantai. Pengunjung dan wisatawan akan disuguhi pemandangan Sungai Kemuning dan Kampung Pelangi dari atas menara ini. Sebagai generasi muda yang harus tetap melestarikan karakter sebuah bangsa yang kaya akan budaya dan pariwisata, saya mengajak kalian semua untuk kembali berwisata dan ayo ke Banjarbaru. Menarik, bagus videonya ya, apalagi di ini narasinya bagus. Hanya saja buat perspektif gua yang tinggal di tempat kota ya, kayaknya tempat begitu tidak sebegitunya ini, karena gua lebih to the nature gitu, tuh alam gitu kan. Karena gue pikir ya nilai jual Kalimantan itu banyak di alam. Ya tapi itu kembali lagi, tetap videonya bagus, menarik, dan Kampung Pelangi tetap menjadi destinasi yang bisa kalian kunjungi kalau kalian tinggal di Kalimantan atau di sekitar Banjarbaru. Karena kalau gua dari Jawa atau orang Sumatera atau orang luar Kalimantan datang Kalimantan, itu mengunjungi itu kayak apa ya? Ya itulah pokoknya lah. Gua nggak mau jelasin ya. Tapi bagus, tetap bagus. Ini kreatif sekali Kampung Pelangi. Kreatif juga yang bikin video. Nice. i3 3220 ditambah GTS 450 itu bukan menjadi alasan untuk tidak kreatif. Kalian kalau punya PC lebih bagus dari teman kita ini si Wahyu, harusnya kalian punya kreatif punya karya lebih bagus lagi gitu kan, harusnya. Karena kreatif itu kalau kita tertekan itu kreativitas meningkat, asai. Itu hasil karyanya. Oke, langsung kita merating, berikan rating PC ya kan. i3 3220 ditambah GTS 450. Untuk kerja untuk kerja ngetik atau input data, nice, yes. Multimedia, yes. Edit video 4K potong-potong, no. Edit video 2K potong-potong, Premiere, no. Edit video 1080p potong-potong, yes. Edit video 720p potong-potong, Premiere, yes. Lanjut edit video pakai efek di 4K, no, jelas. 2K, no, jelas. 1080p, no. 720p pakai efek After Effects ya, itu no, sayangnya no ya kan. Cuma kalau kalian bisa try hard, sabar gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Cuma menurut gua no, karena ya efisiensi waktu juga. Edit foto ringan menengah, tadi udah ada hasil fotonya ya kan, di edit gitu, itu jelas yes. Kalau edit foto berat harusnya yes juga, masih bisa. Edit suara yes, jelas. Worth nggak di tahun ini berdasarkan penggunaannya. Oke, penggunaan si teman kita Wahyu dengan PC yang dia punya itu mungkin harusnya ya untuk efisiensi waktu dia upgrade. Cuma berhubung emang dia masih bisa nih memaksimalkan tanpa upgrade, ya itu oke aja, bagus. Dan gue apresiasi itu karena ada hasil karyanya juga. Gue saran gue, kalau nanti punya budget ya nggak usah mahal-mahal amat, beli aja prosesor yang i5 generasi 3 ya kan, atau media cardnya ditambah, nggak mesti 1660 Super, cari aja yang 1050 atau 1050 Ti, karena emang ini pakai Adobe Family. Itu aja saran gue ya, tetap kreatif, tetap produktif, tetap menghasilkan karya. Asal udah kayak Sandiaga Uno aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan dukungannya lewat Saweria. Habis ya kan, itu dia PC kreatif, PC kerja pakai i3 dari teman kita Wahyu di Kalimantan ya kan. Jauh sekali Kalimantan, nggak jauh sih. Terima kasih sudah menonton Gonamtek sampai habis. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya, kalian share ke teman-teman kalian, kalian subscribe Gonamtek, follow IG-nya @Gonamtek. Terima kasih sudah menonton Gonamtek sampai habis lagi-lagi. And always see you next time. Wassalam.